Ketika melakukan kekerasan seksual tuh mereka tuh nggak punya beban kalau mereka itu bakal dituntut misalnya. Memang pembahasan tentang pelecehan seksual ini maupun pendidikan seks ini memang pembahasan yang kompleks. Ada pelecehan seksual, ada pemerkosaan, baik juga ada bahkan perkawinan paksa itu masuk dalam kategori kekerasan seksual itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Amalia di podcast Islam Milenial. Nah, podcast kali ini nggak mungkin dong aku sendiri. Pasti aku ditemani sama narasumber yang luar biasa. Boleh langsung kenalan kali ya? Silakan, Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu sapa dulu ya. Halo sobat Islam Milenial. Perkenalkan, aku Masita. Aku saat ini kesibukannya masih garap skripsi ya. Masih garap skripsi untuk mengejar wisuda. Mungkin itu aja ya perkenalan singkatnya ya. Oke, semangat skrip sweet ya kan? Oke. Nah, di podcast kali ini kita mungkin akan sedikit membahas tema yang sensitif gitu ya Mbak ya, tentang pelecehan seksual. Karena kita ketahui sendiri bahwasanya memang Indonesia ini sedang krisis pelecehan seksual seperti itu. Mulai dari pelakunya, motifnya, kemudian lokasinya itu sangat beragam. Misal saja pelakunya itu ada yang di bawah umur, kemudian dewasa tapi memang sudah kakek-kakek bahkan. Kemudian dari motifnya ada yang memang iseng aja atau memang dia punya apa ya, istilahnya itu kelainan gitu dalam permasalahan seksualnya. Kemudian lokasinya itu bisa di sekolah, kemudian ada yang bahkan di pondok pesantren kan Mbak, kemarin ada berita seperti itu. Itu sangat apa ya, menyedihkan sekali. Bahkan saya aja sampai takut gitu loh, takut di di berbagai tempat gitu, karena ya pelecehan seksual itu memang bisa terjadi di mana saja bahkan seperti itu. Kemudian aku ngobrol santai aja ya sama Mbak Masita ya. Nah, menurut Mbak Masita sendiri ada nggak sih perbedaan atau apa perbedaan dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual? Oke, jadi tadi emang bener ya teman-teman. Mungkin pertama yang masalah kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual itu lokasinya beragam, bahkan ada di pondok pesantren, pelakunya pun bahkan ada seorang ustadz ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan, artinya kan semua orang itu punya potensi untuk menjadi korban, semua orang juga punya potensi untuk menjadi pelaku begitu. Nah, kalau misalnya ditanya apa sebenarnya bedanya kekerasan seksual maupun pelecehan seksual ya. Jadi kalau misalnya berdasar pada klasifikasi jenis-jenis kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan, jadi segala bentuk tindakan seksual yang merugikan orang lain itu masuknya kategori kekerasan seksual. Ada pelecehan seksual, ada pemerkosaan, baik juga ada bahkan perkawinan paksa itu masuk dalam kategori kekerasan seksual itu. Nah, sebenarnya pelecehan seksual itu apa sih? Pelecehan seksual itu kan sebuah tindakan yang tidak dihendaki oleh korban, baik itu secara lisan atau secara verbal maupun secara fisik gitu. Nah, sedangkan kekerasan itu kalau misalnya kita berkaca dari penafsiran kekerasan oleh KUHP bahwa itu merupakan tindakan yang sudah sampai merugikan fisik gitu. Artinya ada semacam kerugian fisik yang dialami oleh korban, baik itu luka dan lain-lain. Begitu. Oke. Kemudian sebenarnya apa sih akar permasalahan dari pelecehan seksual ini? Sebenarnya apakah memang pendidikan seks di Indonesia yang masih tabu, atau memang salah nafsu laki-laki, atau memang perempuan yang belum bisa menjaga, atau seperti apa menurut Mbak Masita? Oke, kalau misalnya kita cari akar permasalahan dari kekerasan seksual ini agak sulit ya, karena semua kejadian yang ada itu motifnya itu beragam gitu. Motifnya itu beragam. Misalnya kalau kata orang, wah nafsu laki-laki nih yang harus ditahan, kemudian wah pelakunya ini orang-orang yang memang nakal, misalnya ada kok ustadz yang menjadi pelaku misalnya. Kemudian membahas tentang perempuan, misal perempuan itu harus dijaga mulai dari harus berjilbab, harus menutup aurat, berpakaian rapi dan berpakaian sopan. Ada kok orang yang berjilbab malah jadi korban. Jadi artinya menurutku pandangan seperti itu pandangan yang agak tabu ya, karena itu bukan
menjadi tuntutan utama yang harus dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Tetapi memang pada dasarnya inti dari kekerasan seksual atau akar dari kekerasan seksual itu adalah pemahaman, gitu, pemahaman oleh orang-orang yang melakukan hal itu. Jadi kalau misalnya ditarik benang merahnya, akarnya adalah pendidikan itu sendiri, gitu. Jadi pendidikan itu jangan cuma kita kontekskan sebagai datang ke sekolah, belajar matematika, belajar fisika, atau kemudian kita tuh datang kuliah misalnya teman-teman belajar cara mengolah, misalnya teman-teman teknik belajar bagaimana cara mengoperasikan komputer misalnya. Jadi pendidikan itu tidak semata-mata diorientasikan ke sana, tapi pendidikan itu lebih juga diorientasikan pada memahamkan mereka terhadap kehidupan, gitu, memahamkan mereka terhadap kehidupan. Contoh kecilnya adalah orang-orang misalnya atau anak-anak sekolah ya, dipahamkan apa yang menjadi batasanmu ketika kamu sedang berkumpul atau sedang berduaan dengan lawan jenis misalnya. Apa kemudian batasanmu ketika kamu bercanda dengan lawan jenis. Nah itu kan bagian dari pendidikan itu. Nah menurut saya itu akar dari persoalan ini adalah pendidikan yang itu belum sampai ranah memberikan pemahaman terhadap hal-hal yang sensitif, misalnya pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Oke, jadi memang kita nggak bisa menyalahkan atau mengeneralisir bahwasanya memang nafsu laki-laki, atau perempuannya yang belum bisa menjaga dirinya, itu nggak bisa, karena memang pemahaman itu memang sangat penting. Pemahaman tentang pendidikan seks itu memang sangat penting dipahami sejak dini gitu ya, Mbak. Betul sekali. Oke. Kemudian, kasus di Indonesia ini kan sudah menggunung, bahkan marak sekali terjadi. Apakah memang harus ada pendidikan seks dalam materi pembelajaran? Kemudian siapa sih yang bertanggung jawab dalam hal ini? Oke, jadi pendidikan seks itu merupakan pembahasan yang itu sudah lama ya, itu menjadi diskursus yang menarik gitu untuk kemudian didiskusikan baik itu oleh teman-teman mahasiswa maupun teman-teman non mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya kita menanyakan sebenarnya penting nggak sih pendidikan seks itu? Pendidikan seks itu penting, dan itu penting untuk kemudian ditanamkan sejak dini. Kenapa? Karena sebut saja fakta yang dikuak oleh Komnas Perempuan ya, banyak korban itu yang masih usia remaja, bahkan banyak korban itu yang terbilang masih di bawah umur. Artinya kan mereka itu pemahamannya terhadap pelecehan seksual itu kan masih kurang. Jadi mereka itu merasa bahwa ketika ada orang yang melecehkan mereka itu tidak tahu kalau itu tuh bagian dari pelecehan gitu. Ketika ada orang yang mungkin mau melakukan kekerasan seksual misalnya, bisa jadi mereka itu nggak tahu kalau itu tuh arahnya ke kekerasan seksual. Nah artinya kan butuh pemahaman sejak dini, supaya apa? Selain dari mereka itu bisa menjaga diri, mereka tuh bisa juga tahu ketika mendapatkan perlakuan seperti itu mereka tuh harus seperti apa gitu. Karena bisa jadi orang-orang di luar sana atau mungkin kemudian anak di bawah umur itu sebenarnya masih lebih banyak lagi yang menjadi korban, cuma tidak kita ketahui karena itu tadi pemahaman yang kurang dan mereka itu tidak tahu cara untuk kemudian menanganinya itu seperti apa gitu. Nah kemudian untuk hal-hal seperti ini menurutku dan kurasa kita semua sepakat bahwa hal seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Ya kita semua. Misalnya kita bertanggung jawab untuk diri kita, orang tua kita bertanggung jawab untuk anak-anak mereka, kemudian negara bertanggung jawab untuk rakyatnya gitu, untuk memberikan pemahaman dan juga memberikan pencegahan dan juga penanganan terhadap kalau ada kasus-kasus seperti itu. Oke. Nah, memang pembahasan tentang pelecehan seksual ini maupun pendidikan seks ini memang pembahasan yang kompleks dan tidak bisa kita selesaikan dalam jangka waktu 1 hari, 2 hari, atau bulanan. Bahkan ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan secara bertahap gitu. Bahkan mungkin waktunya akan sangat lama menyelesaikan permasalahan seperti ini. Kemudian bagaimana sih Mbak seharusnya peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah atau mengurangi atau menanggulangi permasalahan ini seperti ini? Oke, saya kira pemerintah sebagai orang yang pemangku kebijakan ya, artinya mereka itu kan punya peran yang lebih dan juga punya power ya untuk kemudian menangani kasus ini lewat regulasi yang jelas itu. Nah regulasi yang jelas dalam artian bagaimana penanganannya, pencegahannya itu tuh harus jelas itu, istilahnya untuk pelaku ini hukumnya itu seperti apa itu harus jelas gitu. Kalau misalnya kita berkaca dari beberapa negara lain yang menanggapi terhadap menangani kasus kekerasan seksual itu, bahkan ada negara yang memperbolehkan orang untuk membunuh orang yang melakukan kekerasan seksual atau orang yang ingin memperkosanya, itu diperbolehkan untuk membunuh. Tapi di Indonesia itu
agak lucu gitu, agak lucu dalam artian kemarin baru saya baca itu artikel seorang remaja itu terpaksa menjadi tersangka karena dia tuh membunuh orang yang hendak memperkosa dia. Jadi artinya bahkan dalam tindakan kriminal lebih khusus perempuan itu diberikan dua pilihan yang sangat menindas gitu. Pilihannya antara diperkosa atau masuk penjara gitu. Bahkan waktu itu mungkin teman-teman di luar sana juga sempat mengikuti ya kasus yang sempat viral. Saya kira waktu itu seorang suami itu mendekap di penjara, dituntut dan 8 tahun penjara itu lantaran membunuh laki-laki yang memperkosa istrinya gitu. Jadi dengan adanya kejadian seperti ini, orang-orang tuh semakin merasa di atas awan gitu ketika melakukan kekerasan seksual tuh. Mereka tuh nggak punya beban kalau mereka itu bakal dituntut misalnya, karena malah ketika kita tuh melakukan pembelaan yang menjadi tersangka bukan pelaku tapi malah korban gitu. Itu lucunya di situ. Selain daripada itu, kira penanganan ya kekerasan seksual di Indonesia ini sangat kompleks dan itu cenderung untuk menyulitkan niat para korban untuk melaporkan kasus. Misal sebut saja kasus pemerkosaan ya. Kasus pemerkosaan itu ketika kita mau bawa ke pengadilan itu buktinya itu beragam, visum, terus kemudian saksi, kemudian bukti pakaian yang rusak misalnya. Nah itu kan bukti-bukti yang tidak terpikirkan ketika orang itu mengalami pemerkosaan misalnya, atau bukti yang tidak terpikirkan ketika korban itu mengalami kekerasan seksual gitu. Kalau misalnya dalam hal ini tuh ada istilahnya itu nge-freeze ya. Ketika kita dihadapkan dengan hal seperti itu, orang itu lebih kuat secara fisik, terus kemudian dia juga punya kuasa, kita tuh orang-orang tuh kadang nge-freeze gitu korban-korban tuh. Jadi nggak ada lagi pikiran untuk kemudian apa istilahnya ngerekam, terus kemudian apalagi manggil saksi ya. Nah itu sulitnya itu di situ dan kompleksnya itu di situ gitu. Jadi agak susah kemudian kasus-kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual itu kemudian mendapatkan sanksi hukum untuk para pelaku ini gitu. Begitu. Jadi memang seharusnya peran pemerintah ini membuat regulasi kebijakan yang jelas, yang adil dan transparan gitu. Bahkan jangan sampai mempersulit untuk memproses hukum seperti itu ya Mbak ya. Iya betul. Karena begini, korban itu kan ketika mereka mengalami itu pasti dampak terhadap psikisnya itu sangat kuat ya. Artinya ketika dampak psikis itu kuat terhadap dia tuh menjadi lemah dan menjadi takut untuk kemudian dihadapkan dengan orang-orang yang menanganinya. Sebut saja contoh ya, kalau misalnya ada orang nih menjadi korban gitu kan, kemudian itu mau ditangani secara hukum misalnya, dia itu belum tentu berani untuk bertemu orang-orang dan belum tentu bisa memberikan keterangan yang istilahnya itu keterangan yang clear gitu, karena ada pengaruh psikisnya, ada pengaruh takut, ada pengaruh takut diintimidasi dan segala macam gitu. Makanya masyarakat juga penting untuk kemudian berperan di sini ya. Selain daripada memberikan sanksi sosial kepada pelaku, saya kira juga harus memberikan ruang aman nih kepada korban gitu. Karena kebanyakan kasus ya yang korbannya itu adalah perempuan, malah yang dijudge itu perempuan gitu. Makanya makin banyak perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin takut untuk speak up ya, menyampaikan kalau mereka itu pernah merasakan kekerasan seksual misalnya atau pelecehan seksual misalnya. Nah bagiku selain daripada pemerintah atau selain daripada ini ya lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang ada di Indonesia saat ini, peran masyarakat pun itu sangat kuat memberikan ruang aman dalam artian istilahnya itu welcome terhadap korban gitu. Jangan dijudge gitu, tapi diberikan ruang supaya korban itu berani untuk mengungkap yang sebenarnya. Jadi seperti ya teman-teman, bahwasanya memang setiap lembaga atau setiap dari kita tuh punya tanggung jawab masing-masing untuk menjaga dirinya seperti itu. Nah, berbicara tentang pendidikan seks, menurut Mbak Masita ini bagaimana sih pendidikan seks dalam perspektif Islam? Karena memang Islam kan sangat memuliakan wanita, bahkan salah satunya ada yang namanya fikih wanita seperti itu. Iya, kalau misalnya kita membahas tentang seksual ya, atau pendidikan seks dalam Islam itu sebenarnya gini, ini kan karena topik kita kekerasan seksual ya. Sebenarnya dalam Islam itu gini, orang itu dikatakan melakukan pelecehan atau orang itu dikatakan melakukan kekerasan seksual karena tidak ada konsen, tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pelaku dan juga korban. Dan dalam Islam tuh tidak ada istilah seperti itu. Dalam Islam tuh mau kamu sepakat, mau kamu tidak sepakat, ketika kejadian itu dilakukan oleh dua orang yang bukan mahram, itu disebut dengan perzinahan. Nah dalam Islam itu sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran ya, surat Al-Isra ayat 32 itu, bahwa
jangan mendekati zina. Jadi di Islam itu jangankan untuk berzina ya, untuk mendekatinya saja kita tuh dilarang. Gitu dalam Islam itu. Akhirnya banyak kemudian fikih wanita, ada fikih tentang haid, ada fikih tentang perkawinan, perceraian, dan ada fikih tentang pakaian ya. Karena ini kita bahas tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual, yang paling banyak disoroti tentu saja fikih tentang tentang pakaian. Nah, dalam Al-Quran itu kan perempuan khususnya, perempuan itu kan dianjurkan atau kemudian disuruh untuk menutup aurat ya, disuruh untuk menutup aurat dengan menggunakan hijab misalnya, atau berbagai model pakaian lainnya gitu. Yang penting menutup aurat gitu. Selain daripada itu juga dianjurkan untuk menjaga pandangan gitu, karena itu kan sebagai upaya untuk tidak mendekati zina gitu. Jadi kita membahas tidak mendekati zina ya, karena dalam Al-Quran itu jangan mendekati zina, jangankan berzina, mendekatinya saja itu tidak boleh. Makanya dalam Al-Quran itu orang tua itu kemudian dianjurkan memberikan pemahaman terhadap anak-anaknya tentang bagaimana cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam, terus kemudian bagaimana cara bersikap sesuai dengan syariat Islam. Itu dianjurkan kepada orang tua untuk memberikan pemahaman itu sejak dini kepada anak-anaknya. Dan juga selain itu preventif ya, karena Islam itu upaya yang dilakukan adalah upaya pencegahan. Itu sesuai dengan ayat yang tadi saya sebutkan, bahwa orang tua juga dianjurkan untuk kemudian istilahnya itu mempelajari syariat Islam, tidak hanya kemudian mengikuti, tapi juga berdasar pada Al-Quran gitu, supaya mereka benar-benar terjaga dan bisa terhindar dari menjadi korban maupun menjadi pelaku. Jadi memang dalam Al-Quran, baik itu di Al-Quran maupun As-Sunnah, sebenarnya sudah dijelaskan nih bagaimana kita harus selalu menjaga diri, baik itu laki-laki menundukkan pandangan apa sih Amal? Nah, sudah dijelaskan tadi bahwasanya memang Islam sangat amat menjaga fitrah baik laki-laki maupun perempuan gitu ya Mbak ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih adab yang baik atau adab yang benar sesuai ajaran Islam antara laki-laki dan perempuan seperti itu? Ya, saya kira untuk adab ya, adab terutama ketika kita bertemu dengan lawan jenis, kira kayaknya semua orang tuh sudah tahu gitu, tapi dalam menerapkannya mungkin yang kurang. Mulai dari perempuan gitu kan, perempuan ketika diwajibkan untuk memakai hijab ya, atau diwajibkan untuk menutup aurat ya, masih ada kemudian yang menyepelekan itu. Misalnya pakai jilbab tuh dipakai, tapi tidak sampai menutup aurat gitu. Maksudnya lekuk tubuh misalnya masih kelihatan dan segala macam, itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan syariat ya. Kemudian laki-laki dianjurkan untuk menundukkan pandangan ketika berhadapan dengan lawan jenis dan lain-lain. Kemudian dalam Islam itu juga dilarang kemudian kita tuh bersentuhan antara yang bukan mahram gitu. Jadi itu kan sebenarnya upaya-upaya preventif yang diwajibkan di dalam Islam untuk kita lakukan supaya terhindar dari perilaku-perilaku yang mencela, perilaku-perilaku misalnya kekerasan seksual maupun pelecehan seksual itu sendiri gitu. Nah, selain daripada itu, kukira perilaku-perilaku yang memang bisa mengundang nafsu, segala bentuk perilaku yang mengundang nafsu itu tidak boleh sebenarnya kita lakukan, karena sebenarnya pelecehan seksual itu kan penyebabnya bisa beragam ya. Bisa jadi karena memang laki-lakinya itu tidak mampu untuk kemudian menahan hawa nafsu, atau memang perempuan yang memang memberikan rangsangan terhadap laki-laki gitu. Makanya di dalam Islam itu seperti tadi, menundukkan pandangan, menutup aurat, berpakaian yang selayaknya, terus kemudian tidak bersentuhan antara lawan jenis dan lain segala macam, yaitu merupakan upaya preventif dari Islam itu sendiri supaya kita terhindar dari perilaku pelecehan maupun kekerasan seksual itu sendiri. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang bagiku menundukkan pandangan ini nggak hanya tugas laki-laki, bahkan perempuan pun harus pandai untuk menundukkan pandangan. Dan maksud menundukkan pandangan di sini bukan berarti kita jalan harus nunduk terus gitu kan ya, tapi memang harus melihat apa yang seharusnya dilihat dan tundukkan pandangan ketika memang itu tidak pantas dilihat oleh kita, seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita melakukan tindakan pelecehan seksual seperti itu. Bahwa kita harus saling menjaga diri, harus saling tahu konsekuensi atas perbuatan yang kita lakukan, seperti itu. Nah, ya akhirnya kita sampai pada akhir
pembahasan ya teman-teman. Mungkin Mbak Masita bisa memberikan closing statement-nya. Oke, kalau statement dari saya sebenarnya gini, saya ingin menekankan bahwa kita semua itu berpotensi untuk menjadi korban, kita semua juga berpotensi untuk menjadi pelaku gitu. Jadi maraknya kasus yang terjadi itu karena pelaku itu merasa memiliki kekuasaan, pelaku merasa memiliki power yang kuat gitu, sama dengan kejahatan lain gitu. Nah, kekerasan seksual ini kan kejahatan ya, maksudnya crime ya, kriminal ya. Nah, sama dengan kejahatan lain, misalnya pembunuh gitu kan, dia membunuh karena dia merasa punya mungkin secara fisik lebih kuat dari korban, secara kekuasaan dia memiliki power daripada korban. Sama dengan pelaku kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, di satu sisi dia merasa secara fisik dia itu kuat, akhirnya bisa mengendalikan korban, secara power juga mungkin dia merasa memiliki kekuasaan yang lebih gitu. Nah, ini juga sebenarnya paradigma tentang relasi kuasa yang sangat kental itu juga berpengaruh ya, itu juga memiliki dampak terhadap kejadian seperti ini gitu. Akhirnya banyak juga pelaku yang menyalahgunakan misalnya kekuasaan dia di instansi atau kekuasaan dia di mana, jabatan dia dimanapun itu banyak disalahgunakan untuk kemudian menjadi predator itu kekerasan seksual. Nah, mungkin itu sedikit closing statement dari saya. Jadi harapannya, terakhir dari saya, harapannya apa istilahnya upaya yang bisa kita lakukan. Pertama, diri kita harus memiliki penyadaran, tentu saja memiliki penyadaran terlebih dahulu, baik itu penyadaran untuk menghindari menjadi korban maupun sadar untuk tidak menjadi pelaku. Kemudian pendidikan juga sangat penting ya, pendidikan sangat penting untuk memberi pemahaman secara luas supaya orang-orang tuh tidak melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir yang paling penting yang bisa diupayakan untuk mencegah terjadinya hal ini adalah pemerintah itu harus memberikan regulasi yang jelas, regulasi yang itu memang transparan, dan regulasi yang benar-benar bisa memberikan efek jera kepada para pelaku supaya tidak lagi ada pelaku yang lain atau tidak lagi ada kejadian kekerasan seksual lainnya. Begitu. Sangat luar biasa pada podcast kali ini ya, karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita pahami, dan yang bisa kita sadari bahwasanya pendidikan seks ini menjadi salah satu yang utama untuk generasi saat ini, karena untuk mencegah terjadinya kekerasan ataupun pelecehan seksual seperti itu. Terima kasih sekali pada Mbak Masita yang sudah ngobrol-ngobrol pada episode kali ini. Semoga kita bisa ngobrol di lain waktu atau di tempat lain gitu ya teman-teman. Nah teman-teman jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel YouTube Islam Milenial, karena bakal banyak episode-episode lain yang sangat menarik untuk kita bahas seperti itu. See you and next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.